Kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff ke Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola nasional. Dua legenda Belanda ini tiba dengan visi besar untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia agar lebih kompetitif di kancah internasional. Kluivert, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala, akan fokus pada peningkatan performa timnas Indonesia, sementara Cruijff akan berperan sebagai penasihat teknis yang merancang strategi jangka panjang. Kehadiran mereka tentu membawa harapan baru bagi pecinta sepak bola Indonesia, yang mendambakan perubahan signifikan dalam sistem dan prestasi tim nasional. Jordi Cruijff telah menyiapkan 5 langkah utama untuk membenahi ekosistem sepak bola Indonesia. Pertama, ia akan meningkatkan kualitas pelatih di semua kelompok usia agar pembinaan pemain berjalan lebih terstruktur. Kedua, ia ingin menerapkan filosofi permainan yang lebih modern dan efektif, sehingga Indonesia memiliki gaya bermain yang khas dan kompetitif. Ini bukan sekadar soal teknik di lapangan, tetapi juga tentang membangun mentalitas juara yang dapat bersaing di tingkat Asia maupun dunia. Langkah ketiga, Cruijff dan Kluivert akan bekerja sama dalam merancang strategi timnas Indonesia, termasuk taktik dan manajemen pemain agar lebih optimal. Keempat, reformasi metode pelatihan juga akan menjadi perhatian utama. Dengan pengalaman luas di klub-klub Eropa, Cruijff ingin membawa standar latihan yang lebih tinggi agar para pemain Indonesia memiliki kesiapan fisik dan taktik yang lebih matang. Jika diterapkan dengan disiplin, perubahan ini bisa membawa dampak besar bagi performa tim di berbagai kompetisi internasional. Menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain, persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Kedatangan oleh Romeni dan Septian Bagaskara menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menentukan kombinasi terbaik di lini serang. Salah satu pesaing utama Romeni adalah Rafael Struijk, yang belakangan menjadi andalan Garuda di berbagai pertandingan. Meski menghadapi tantangan besar, Romeni menegaskan bahwa ia tidak gentar dan siap bersaing secara sehat demi mendapat tempat di starting 11. Dalam pernyataannya, Romeni mengungkapkan bahwa ia sangat antusias bisa bersaing dengan Struijk maupun pemain lain seperti Ragnar Oratmangun. Ia menyadari bahwa kompetisi di lini depan semakin ketat, tetapi ia melihatnya sebagai motivasi untuk terus berkembang. Sikap positifnya menunjukkan bahwa ia siap bekerja keras demi mendapatkan kepercayaan pelatih. Persaingan ini tentu tidak hanya soal siapa yang lebih tajam di depan gawang, tetapi juga strategi yang diterapkan oleh Kluivert. Sebagai pelatih kepala, Kluivert memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang paling cocok mengisi lini depan dalam skema permainannya. Romeni pun memahami hal ini dan tetap fokus pada persiapan serta memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan. Dengan atmosfer kompetitif di lini depan, timnas Indonesia memiliki banyak opsi untuk menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Romeni, Struijk, Oratmangun, hingga Septian Bagaskara memberikan warna baru dalam serangan Garuda. Jika mereka mampu bersaing secara sehat dan saling mendukung, timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan tajam di depan gawang lawan. Timnas Indonesia kembali mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan hadirnya Jordi Amat dalam daftar 30 pemain pilihan Patrick Kluivert. Pemain yang kini berkarir di Liga Malaysia itu mengaku bersyukur atas kesempatan ini dan berjanji akan memberikan segalanya untuk timnas Garuda. Bagi Jordi, panggilan ini bukan sekadar undangan biasa, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan serius. Sebagai salah satu pemain senior di skuad, kehadirannya tentu diharapkan bisa membawa stabilitas dan pengalaman bagi tim yang tengah berkembang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Jordi Amat mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Ia menegaskan bahwa membela timnas Indonesia bukan hanya soal bermain sepak bola, tetapi juga tentang menunjukkan dedikasi dan semangat juang untuk negara. Sikap profesional dan tekad kuat yang ia tunjukkan menjadi bukti bahwa dirinya benar-benar siap berkontribusi penuh. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, Jordi Amat diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang tenang, kemampuan membaca permainan yang baik, serta kepemimpinannya di lapangan bisa menjadi faktor kunci dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Para pemain muda di skuad Garuda juga bisa belajar banyak darinya, baik dari segi taktik maupun mentalitas bertanding. Jika Amat bisa menunjukkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Indonesia akan tampil lebih solid dan sulit ditembus. Panggilan ini juga menjadi bukti bahwa Jordi Amat masih menjadi bagian penting dari rencana besar timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pengumuman ini langsung mendapat sorotan besar dari berbagai media, termasuk Soha yang menyebut bahwa ini adalah skuad terkuat yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Dari sekian banyak nama yang dipanggil, ada satu kejutan yang menarik perhatian, Septian Bagaskara. Striker Dewa United ini disebut sebagai senjata misterius yang bisa menjadi kartu as dalam strategi Kluivert. Bagaskara memang bukan nama yang sering dibicarakan dalam daftar pemain Timnas Indonesia, terutama dibandingkan dengan striker lain seperti Rafael Struijk atau Oleh Romeni. Soha menilai bahwa pemanggilannya bisa menjadi langkah tak terduga yang mengejutkan lawan. Sebagai pemain yang memiliki naluri mencetak gol tinggi, ia bisa menjadi faktor pembeda ketika tim membutuhkan variasi di lini depan. Kehadirannya di skuad ini juga menunjukkan bahwa Kluivert melihat potensi besar yang bisa dimaksimalkan dalam pertandingan mendatang. Saat ini, Septian Bagaskara membela Dewa United dan terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Meskipun tidak sepopuler beberapa nama besar lainnya, ia memiliki ketajaman yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Menghadapi tim sekelas Australia dan Bahrain tentu bukan tugas mudah, tetapi keberadaan Bagaskara bisa memberi elemen kejutan dalam strategi serangan. Jika diberi kesempatan bermain, ia bisa menjadi pembeda yang mengubah jalannya pertandingan, terutama di situasi sulit. Oleh Romeni akhirnya siap menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain yang baru bergabung dengan skuad Garuda ini tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya jelang pertandingan penting melawan Australia. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Romeni mengungkapkan bahwa laga ini akan menjadi momen spesial baginya. Melawan Australia adalah pertandingan pertama di periode internasional mendatang, ujarnya. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Debutnya bersama Garuda tentu menjadi hal yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Romeni pun berbagi pengalamannya saat pertama kali berada di Indonesia, yang menurutnya sangat berkesan. Ia mengaku kagum dengan atmosfer sepak bola di Indonesia yang begitu hidup dan penuh semangat. Saat saya berada di sana, saya terkesan dengan bagaimana sepak bola berjalan, kata Romeni. Baginya, gairah dan dukungan luar biasa dari para supporter adalah sesuatu yang tidak biasa dan menjadi dorongan besar baginya untuk tampil maksimal. Sebagai pemain yang baru bergabung, Romeni sudah melihat sendiri bagaimana fanatisme supporter Indonesia terhadap sepak bola. Hal ini semakin membakar motivasinya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Timnas Indonesia. Melawan Australia tentu bukan tugas mudah, tetapi Romeni siap menghadapi tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia menyadari bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian besar, tetapi ia bertekad membuktikan bahwa dirinya layak berada di skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan optimisme daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Menurutnya, skuad yang dipilih merupakan yang terbaik saat ini dan telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Erick menegaskan bahwa pemilihan pemain ini bukan sekadar daftar nama, melainkan bagian dari strategi besar yang telah disusun oleh Kluivert. Dengan pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa, Kluivert diyakini memiliki visi jelas dalam menentukan siapa saja yang layak membela Garuda. Keputusan pemanggilan pemain ini juga bukan hasil kerja seorang diri. Kluivert telah berdiskusi secara mendalam dengan asistennya, Alex Pastor dan Denny Lanzat, untuk memastikan keseimbangan tim di setiap lini. Erick menekankan bahwa skuad ini bukan hanya sekadar mengandalkan nama besar, tetapi juga menampilkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang siap bersinar. Dengan pendekatan ini, Timnas Indonesia diharapkan mampu tampil solid dan kompetitif saat menghadapi dua lawan berat nanti. Sebagai sosok yang pernah memiliki klub sebesar Inter Milan, Erick Thohir memahami betul pentingnya keseimbangan dalam sebuah tim. Ia melihat bahwa skuad yang dipanggil kali ini telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemain dengan jam terbang tinggi hingga nama-nama baru yang memiliki potensi besar. Kombinasi ini diharapkan bisa memberikan warna baru dalam permainan Timnas Indonesia, serta meningkatkan daya saing tim di level internasional.